orang tua kita, guru kita, Buya Kiai Haji Ghazali Musanni Allah bituni hayati wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Orang tua kita Pak Jumali dan orang tua kita yang lain segenap DKI Masjid Nur Yakin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wasyukrulillah ala ni'amillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita kesehatan, memilih kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diundang kalau kita diundang oleh presiden hadir ke tempat beliau, kira-kira persiapannya apa, Pak? Gira enggak kira-kira ya, Pak? Ini yang ngundang kita Tuhannya presiden, dipanggil langsung secara umum. Kita menghadiri panggilan azan, datang ke masjid, artinya kita sebagai tamu yang mulia. Kalau tamu presiden itu tamu mulia, maka tamu Tuhannya presiden itu lebih mulia lagi. Nah, pastinya tamu yang mulia itu tidak akan disia-siakan, tidak akan dibiarkan. Karena dalam agamanya Allah, kita diperintahkan untuk memuliakan tamu. Maka Allah pasti lebih memuliakan tamunya daripada kita. Yang paling sempurna dalam memuliakan tamunya adalah Allah. Nah, orang yang datang ke rumah Allah berarti kita sebagai tamu Allah. Tiada lain pahala yang sangat besar yang dipersiapkan, yang disediakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita niatkan itikaf. Keluar dari sini, dalam riwayat disebutkan kumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian, keluarlah kalian dalam keadaan dosa kalian diampuni oleh Allah. Apakah tidak senang kita hadir ke masjid sebagai tamu Allah, pulang dosa diampuni. Ini enak banget itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita. Hadis yang keberapa nih? Hadis yang ke 13 ya. Hadis yang ke-13. Qala al-muallif rahimahullahu taala Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bil Faqih. Al-haditsu tsalisa asyar. An-Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Inna Allah azza wa jalla qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqa al-khalqa bi alfi amin. Falamma sami'atil malaikatul Qur'an qalat tuba li ummatin tanzilu alaihim hadha wa tuba li ajwafin tahmilu hadha wa tuba li alsinatin tantiqu bihadha. Rawahu ad-Darimi wa Ibnu Abi Asim wa Ibnu Khuzaimah. Wa rawahu al-Khatib wa Dailami an Anas bilafzi qabla an yakhluqa Adam bi alfai amin. Nah, ini riwayat yang cukup menarik sekali di mana disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla qara'a Taha. Allah membaca surah Taha wa Yasin dan Yasin qabla an yakhluqa al-khalqa bi alfi amin, sebelum Allah menciptakan al-khalqa, makhluk ini. Sebelum Allah menciptakan makhluknya, Allah membaca surah Taha dan surah Yasin. Berapa tahun sebelumnya? Bi alfi amin, 1000 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan 2000 tahun, bi alfai amin. Dalam riwayatnya Rawahul Khatib wa Dailami. Ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 2000 tahun. Artinya berarti surah Taha ini sudah ada. Falamma sami'atil malaikatul Qur'an, ketika malaikat mendengar surah Taha dan surah Yasin ini, mendengar Al-Qur'an, qalat, malaikat berkata,
tuba li ummatin tanzilu alaihim hadza. Alangkah beruntungnya sebuah umat, ya, umat yang diturunkan kepadanya surah ini. Diturunkan kepadanya hadza, ini Al-Qur'an. Hadzan kembali ke Al-Qur'an. Yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Wa tuba li ajwafin tahmilu hadza, dan alangkah beruntungnya, ya, li ajwafin, bagi diri seseorang, hati seseorang yang menghafal surah-surah ini, ya, menghafal Al-Qur'an. Wa tuba li alsinatin tantiqu bihadza, dan alangkah beruntungnya lidah yang bisa membaca surah Al-Qur'an ini. Khususnya tadi surah Yasin dan surah Toha. Ya. Malaikat aja, ya, sebelum makhluk diciptakan, ya, setelah mendengar surah ini langsung mengatakan alangkah beruntungnya orang yang mendapatkan surah ini, Al-Qur'an, ya, kemudian bisa menghafalnya, atau bisa membacanya. Ya. Kalau bisa dikatakan alangkah beruntungnya jamaah Masjid Nurul Yakin yang di waktu subuh, ya, baca surah Yasin. Ya, benar nggak Pak? Karena malaikat tuba, kalau malaikat, alangkah beruntungnya orang yang diturunkan ayat Al-Qur'an ini, ya, dan alangkah beruntungnya orang yang bisa mengucapkan, nanti membaca, ya, membaca surah ini. Wah, kalau itu baca Yasin nih, beruntung kita. Kita baca Al-Qur'an, beruntung kita. Ya. Nah, ini hadis yang ke-13. Ya. Nah, ini hanya keutamaan daripada surah Yasin dan surah Toha dan Al-Qur'an secara umum. Jadi artinya, ya, kita ini kan secara umum manusia itu tidak ada yang ingin jadi celaka, ya enggak Pak? Pasti kita semua pengennya beruntung, ya. Pengen beruntung. Segala macam cara kita upayakan agar kita menjadi orang yang beruntung, ya enggak Pak? Nah, di antaranya biar kita jadi orang beruntung, baca surah ini, ya. Baca surah Yasin ini, ya. Baca surah Yasin, surah Toha, ya. Kalau guru-guru kita mengatakan baca Tohanya itu kalau kita lagi bangun tidur, ya. Udah bangun tidur tengah malam, ya, atau sepertiga malam, kita bangun, kita baca surah Toha ini, ya. Kita baca surah Toha. Jadi insya Allah dengan kita membaca Al-Quran secara umum, secara khusus surah Yasin, surah Toha, ya, maka kita akan mendapatkan keberuntungan dari Allah. Ini bukan dari siapa-siapa keberuntungan, bukan keberuntungan dunia, tapi pastinya kalau seperti ini keberuntungan akhirat. Dan bisa jadi itu juga bagian daripada keberuntungan dunia yang akan Allah berikan kepada kita, ya. Nah, itu hadis yang ke-12. Ini hanya sekedar keutamaan saja. Keutamaan surah, ya. Lanjut ke al-hadis Rabi' Ashar, hadis yang ke-14. An Abi Sa'ad ibn Malik al-Khudri al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ar-rabb tabaraka wa ta'ala man shaghalahu al-Qur'an an dzikri wa an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqi rawahu Tirmizi wa Darimi wal Baihaqi wa rawahu Ibnu Syahid bilafzi man syaghalahu al-Qur'anu an du'ai wa mas'alati a'taituhu afdala thawabis syakirin. Ya. Nah, ini yang dahsyat ini. Ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, ini hadis kursi, hadis kursi tentang keutamaan Al-Qur'an. Ya. Nah, dalam hadis kursi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahul Qur'anu an dzikri." Siapa yang disibukkan oleh Quran. Ya.
sehingga dia lupa untuk berzikir kepadaku. Ya. Wa an mas'alati, dan sehingga dia lupa untuk meminta berdoa kepadaku. Lupa dia berdoa, saking asyiknya itu baca Quran, saking asyiknya itu mentadabburkan Al-Quran, sampai lupa dia berdoa. Ya, sampai zikir secara khusus juga dia lupa. Ya. Pokoknya zikirnya ya udah Al-Quran. Ya, Al-Quran aja yang digelutin. Apa kata Allah dalam hadis kursinya? A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin, maka saya akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama, yang lebih afdal daripada apa yang telah saya berikan kepada orang-orang yang meminta, yang memohon kepada. Ya. Artinya Allah kasih dia, ya, yang lebih baik daripada apa yang diminta orang-orang yang meminta kepada Allah, tanpa dia harus meminta kepada Allah. Ya. Allah kasih dia tanpa harus meminta, tanpa harus memohon kepada Allah, karena Allah tahu dia sudah sedang sibuk dengan Al-Quran. Ya. Wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqi, dan keutamaan kalamullah Al-Quran daripada semua kalam seperti keutamaan Allah dengan makhluknya. Artinya tidak akan bisa dicapai keutamaan tersebut. Ya. Membaca Al-Quran dengan membaca selain Al-Quran tidak akan sama bandingan, jauh bandingannya. Ya. Ya, jauh bandingannya. Ini sebenarnya bukan perbandingan nih sebenarnya. Ya. Seakan-akan ini bukan perbandingan, walaupun secara tauhid kita lihat perbandingan, ini sebenarnya bukan perbandingan. Ya. Allah kalau dibanding makhluknya, ya, itu tidak pantas. Pencipta dibandingkan dengan makhluk yang diciptakan tidak pantas. Yang pantas dibandingkan itu makhluk yang diciptakan dengan yang diciptakan yang lain. Mana yang lebih utama kan gitu. Ini mau dibandingkan dengan pencipta, ya nggak pantas kita mah. Ya. Jauh dari pantas kita dibandingkan dengan sang pencipta. Jadi artinya Al-Quran mau dibandingkan dengan kalam-kalam yang lain tidak pantas. Ya, Al-Quran mau kita banding-bandingkan dengan kalam-kalam yang lain itu tidak pantas. Kenapa? Al-Quran kalamullah, kalam sang pencipta. Sedangkan kalam-kalam selain Al-Quran itu bukan kalamullah. Ya. Maka tidak pantas dibandingkan, dibanding-bandingkan dengan Al-Quran. Yang pantas itu kalam-kalam yang lain dengan kalam yang lain. Kalau Al-Quran dia sudah berada pada posisi yang tinggi, yang tidak bisa ditandingi dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ya. Yang bisa dibanding-bandingkan itu yang hampir mirip tapi yang ini lebih baik, nah gitu. Nah, itu banding-bandingkan itu. Ya. Kamu lebih senangnya apa? Sate Padang, sate Marangi atau sate Madura? Nah, itu mau bisa tuh bandingin tuh. Ya. Karena satu jenis. Tapi beda-beda rasa. Sama-sama kambing, sama daging kambing juga semua misalnya gitu. Nah, kalau ini pencipta dengan makhluk tidak ada samanya sama sekali. Jauh. Jadi tidak pantas untuk dibandingkan. Nah, ketika kita mengatakan ya, lebih baik membaca misalnya nih, mana lebih mulia membaca tafsir dengan Al-Qur'annya? Lebih mulia Al-Qur'an lah. Itu bisa jauh itu mah, jauh. Ya. Mana lebih mulia membaca buku-buku lain ya tentang agama daripada Al-Qur'an? Dia lebih mulia Al-Qur'an. Udah gak bisa dibanding lagi dah. Pokoknya Al-Quran tidak perlu dibanding-bandingkan dengan yang lain. Ya. Karena Al-Quran kalamullah, sedangkan yang lain kalam makhluk. Ya. Jangankan membaca, menyebut satu huruf Al-Quran saja, itu sudah dapat pahala. Kalau satu huruf dari buku-buku yang lain, ada pahalanya enggak? Enggak ada pahalanya. Dengerin orang baca buku yang lain, buku syair atau buku apa, ada pahalanya nggak?
Nggak ada pahalanya. Mendengarkan Al-Quran, dengerin doang ini, ya udah dapat pahala kita. Ya. Jadi tidak bisa dibandingkan. Nah, itu sebabnya, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengapresiasi, ya, mengapresiasi orang yang menyibukkan dirinya dengan mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, diapresiasi oleh Allah. Kamu nggak perlu minta-minta, saya yang ngasih langsung. Begitu, kayak bahasa kasarnya begitulah. Ya. Allah kan katakan, saya akan memberikan dia sesuatu yang lebih afdal dari permintaan orang-orang yang meminta. Apa yang diminta oleh orang-orang di dunia ini? Saya akan kasih dia sesuatu yang lebih baik dari itu, kata Allah. Artinya, udah kamu tenang aja lah. Ya, saya udah siapin semuanya buat kamu. Bahasa kasarnya begitu dari Allah. Ya, Allah sudah kasih buat kita. Nah, ini yang perlu dicatat ini buat orang tua nih. Ya, buat orang tua yang masih ragu menyekolahkan anaknya di pesantren Al-Quran. Nah, kamu kalau belajar Quran, jadi hafiz Quran, ya ujung-ujungnya kamu jadi imam doang. Ya, ntar kamu jadi imam doang. Mau ngapain? Imam gak ada duitnya. Ya, kalau kamu sekolah di sini, kamu jadi pengusaha, duit kamu banyak. Ya. Duit kamu banyak, kamu jadi ini nanti. Ngapain masuk ke situ? Gitu. Nah, ini belum yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursinya. Ya. Dia nggak tanggung-tanggung ini. Jaminan, ini jaminan loh. Ini jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi pertama, orang tua yang memasukkan anaknya atau yang memotivasi anaknya untuk menghafal Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, jangan ragu. Jangan ragu, bahasa kitanya, urusan masa depan anak ini jangan ragu lagi. Ya. Jangan khawatir, nanti ntar mau jadi apa, jangan khawatir. Allah persiapkan semuanya, Allah sudah jamin semuanya. Ya. Dan orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Allah persiapkan ya apa yang lebih baik daripada permohonan orang-orang lain. Untuk siapa? Untuk orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Ya. Sekarang kita urusannya percaya atau enggak kita sama Allah. Itu aja. Ya. Percaya enggak sama Allah? Percaya nggak sama kalam Rasul nih? Ini kan sabda Nabi nih, sabda Rasul yang menyebutkan hadis kursi, yang menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada Al-Quran. Ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, Imam Ad-Darimi dan Imam Al-Baihaqi. Dan ini hadisnya masyhur. Nah, sekarang urusan kita percaya apa enggak? Kita mau ngelatih percaya kita nih. Kita mau latih percaya kita nih, Pak. Ya. Sekarang kita coba dah. Ya. Kira-kira ada informasi yang disampaikan oleh DKM, sekretarisnya dan segenap jajaran DKM menyampaikan sebuah informasi, Pak. Dan informasi itu diperkuat oleh Pak Kiai, para ustadz, informasi ini diperkuat. Kira-kira Bapak percaya nggak? Bapak percaya nggak? Kalau Bapak bisa percaya dengan informasi yang disampaikan oleh Ketua DKM dan semua jajaran DKM serta Pak Kiai juga memperkuat informasi itu, ya, Bapak bisa percaya yang ini. Masa kalam Allah yang ini, ya, kalam Rasul ini, kalam Rasulullah, ya. Jadi kalamullah yang disampaikan oleh Rasulullah dan dilanjutkan oleh para sahabat menyampaikan kepada kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini urusan percaya apa kagak, yakin apa enggak? Nih. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sesuai dengan seperti apa sangkaan kita kepada Allah. Kalau kita gak yakin, ya udah Allah gak kasih. Ya. Selama kita yakin kepada Allah,
dengan apa yang dijanjikan, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ingat, Allah tidak pernah mengingkari janjinya dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang disampaikan Rasulnya. Tidak pernah mengingkari janji. Beda dengan manusia, ya, yang suka mengulur-ngulur janji, mengingkari janji. Ya. Allah tidak pernah. Nah, kalau Allah sudah memberi jaminan seperti ini, waduh, apa lagi dah. Artinya Allah akan memberikan sesuatu yang lebih utama, lebih baik daripada permintaan orang-orang lain. Kepada siapa ini? Man syaghalahul Qur'an an dzikri wa an mas'alati. Yaitu orang yang disibukkan dengan Al-Quran, sibuk mengkaji Quran terus, ya. Sibuk mengkaji Quran, sibuk mentadabburkan Al-Quran, sibuk menelaah ayat-ayat Al-Quran untuk dipahami dan diamalkan, bukan untuk berbangga-bangga, tapi memang benar dia ingin haus ilmu, dia mengkaji itu Al-Quran, dia tadabburkan ayat-ayatnya, ya, dan dia aplikasikan dalam kehidupannya. Dia jadikan Al-Quran itu sebagai nasihat untuk dirinya dan keluarganya. Nah, inilah orang yang akan dipersiapkan sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ya. Man syaghalahul Qur'anu an dzikri wa an masa. Dalam riwayat lain, ya, man syaghalahul Qur'an an du'ai. Ya. Dia tidak sempat berdoa. Kenapa? Karena saking sibuknya dengan urusan Quran, menghafal. Ini biasanya Pak, ya biasanya. Saya ngalamin dulu di pondok, ya. Kita itu kalau lagi menghafal, nih, habis salam, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu langsung kita udah menghafal lah, melanjutkan hafalan lagi, udah mengulang-ulang hafalan. Karena kita nggak sempat berpikir. Kenapa? Karena kita mengejar hafalan, ya. Gak ikut orang berdoa, kita kadang gak ikut berdoa. Kenapa? Karena kita mengejar hafalan. Nah, walaupun kita gak sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apa yang kita butuhkan, Allah pun sudah mengerti dan Allah akan mempersiapkan yang lebih baik daripada permohonan orang-orang. Ya. Nah, ini sebagai motivasi buat kita. Ya, sebagai motivasi buat kita, jangan ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Dan khusus oleh orang tua nih, jangan ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyekolahkan anak kita di pesantren Al-Quran, ya, Darul Quran atau pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah yang di sana menyiapkan porsi yang banyak untuk Al-Quran, ya. Karena ada sekolah, ya, ada juga Al-Qurannya tapi sedikit, ya. Tapi ada sekolah lain yang porsinya lebih banyak, ya. Bahkan setiap paginya baca Quran, setiap paginya menghafalkan Quran, pelajaran tahsinnya lengkap bagus gitu, ya. Lebih intensif pelajaran Qurannya. Nah, itu yang seperti ini nih, ya. Kita masukkan anak kita ke situ, ya, insya Allah Allah yang akan menjamin kebutuhan dia. Kalau Allah yang sudah menjamin, udah gak ada lagi dah, ya. Tidak butuh yang lain lagi. Ini jaminan ini, ya. Ini jaminan dari Allah. Tapi pertama kita benar-benar serius mengkaji Al-Quran dengan niat yang baik, ya. Dengan niat yang baik. Karena dalam menuntut ilmu itu, mencari ilmu dari Al-Quran, itu niatnya harus benar-benar, ya. Bukan niat untuk agar misalnya nanti bisa jadi imam, bisa nyari duit jadi imam misalnya, agar bisa nanti hafal Quran, jadi bisa diundang atau apa segala macam. Nah, itu bukan itu. Tapi niat betul-betul ingin mempelajari Al-Quran karena ini adalah kalamullah, dan berniat untuk mengamalkan apa yang dipelajari. Urusan nanti dunia itu urusan Allah, ya. Itu urusan yang lain nanti, ya. Kalau mau jadi apa, mau jadi ustadz, saya pernah ditanya, ya, Pak Ustadz, kalau kita mau jadi ustadz nih harus mondok berapa tahun? Saya bilang, itu titel ustadz itu bukan dicapai dengan mondok beberapa tahun, bukan. Itu kepercayaan dari masyarakat yang harus kita pegang. Dan itu tidak diketahui kapan kita beberapa tahun kita mondok, ya, baru kita diberi kepercayaan oleh masyarakat dipanggil ustadz, atau diberi kepercayaan oleh masyarakat dipanggil kiai misalnya, ya. Itu bukan sesuatu yang
diraih dengan mondok beberapa tahun, bukan. Ya. Banyak juga orang yang mondok tapi belum diberi kepercayaan oleh masyarakat, panggil ustadz misalnya. Ya. Nah, jadi niat yang benar, yang lurus ketika kita mencari ilmu, khususnya ketika kita mengkaji Al-Quran, karena ketika kita niat yang lurus mengkaji Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jaminan itu. Ya. Jaminan itu didapat ketika kita ikhlas mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ya. yang agama Islam termasuk Yahudi, Nasrani, Buddha, itu dan sebagainya, dengan catatan yang masuk juga itu walaupun Muslim berperilaku biasa. Itu apa benar begitu? Ustaz mengatakan begitu. Seakan-akan seolah ini kita didoktrin bahwa selain Islam itu kita bisa dipertemukan dengan orangnya beragama non-Muslim, termasuk Yahudi itu. Apakah itu begitu Ustaz? Di dalam surga itu bisa satu lain dari agama Islam, Ustaz? Selama ini kalau kita ketahui bahwa Islam itu, kalau Islam itu berani agama asal Ustaz, salah di Ustaz, itu benar Ustaz. Kita sangat menyusahkan Ustaz. Bisa didoktrin kita yang punya keyakinan bahwa Allah itu satu-satunya. Kalau begitu kan kita harus mengaku juga. Kalau misalnya kita bisa masuk bukan orang Muslim, sedangkan Muslim bahwa Allah itu bukan satu. Ya. Kalau saya paham, kalau dia mengatakan bahwa di luar daripada Islam juga masuk surga, ya, keyakinan mereka non-Muslim seperti Nasrani, Yahudi, Nasrani, agama-agama lain, ya, Buddha, Hindu, mereka meyakini dengan sesembahannya yang dia sembah selain Allah, ya, meyakini ada surga dan neraka, dan dia yakin akan masuk surga, ya. Dalam agama kita keyakinan mereka itu batil. Keyakinan mereka batil. Artinya tidak akan mungkin mereka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa iman kepada Allah. Ya, tanpa beriman kepada Allah. Tidak mungkin, ya. Kalau ada perkataan seperti itu perlu ditanyakan kembali. Itu maksudnya kaum-kaum sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus atau yang sebelum diutus juga iya. Kalau yang sebelum diutusnya Nabi, yang dimaksud itu adalah sebelum diutusnya Nabi, ya mungkin. Karena dulu ya yang didakwakan oleh para rasul-rasul sebelum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya itu agama tauhid. Ya. Baru sebagian ulama mengatakan ya agama Islam juga, tapi belum bahasa kita sekarang dilegalisasi, ya. Belum dilegalisasi sebagai agama Islam, ya. Walaupun Nabiullah Ibrahim mengatakan wa ana minal muslimin, itu. Tapi maknanya di sini berserah diri kepada Allah, bukan beragama Islam, ya. Sebagian mufassir, mayoritas masing seperti itu, ya. Nah, artinya kalau
kan sebagian dari dalam Al-Quran sudah juga, saya lupa ayatnya ya. Di antara orang-orang Yahudi itu ada yang beriman. Ada yang beriman kepada Allah. Ya, pengikutnya Nabi Musa. Pengikutnya Nabi Musa kan sebagian orang Yahudi. Kalau pengikutnya Nabi Musa yang beriman kepada Allah, ya dia bisa masuk surga. Ya. Artinya kalau ucapan tadi itu mulai dari zaman Nabi Adam sampai baginda Nabi, bisa jadi memang. Artinya selain agama Islam, agama-agama sebelum yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, ya itu bisa aja. Ya. Tapi kalau setelah diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, di luar daripada Islam, keyakinan-keyakinan lain yang percaya adanya Tuhan selain Allah, itu tidak akan mungkin. Ya. Tidak akan mungkin. Ya. Misalnya, kita teliti dulu misalnya, kapan agama Buddha itu ada? Agama Buddha itu ada kapan? Apakah keberadaannya itu setelah Rasulullah sudah diutus atau sebelum Rasulullah diutus? Kalau setelah Rasulullah diutus, secara otomatis ya kepercayaan mereka ini batil. Karena semua agama tidak dianggap kecuali agama Islam. Ya. Kalau sebelum Rasulullah diutus, kita tanya dulu keyakinannya seperti apa? Apakah keyakinannya dia meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah? Ya, artinya mereka min ahli tauhid. Ya, mereka yang percaya Allah, tetapi karena belum ada agama Islam, mereka bukan disebut agama Islam gitu. Ya, mereka juga beriman kepada Allah. Kalau seperti itu, dia bisa masuk surga. Ya. Bisa paham ya Pak? Bang. Kalau ada orang mengatakan, kita bisa ketemu orang Yahudi nanti di dalam surga. Kita bersemu dengan orang-orang Hindu. Kalau kepercayaan mereka ini memang percaya dengan adanya Allah, ya percaya dengan adanya Allah. Dan kepercayaan dan mereka yang meninggal ini, meninggal sebelum adanya agama Islam, artinya masih kepercayaan nabi-nabi sebelumnya yang membawa agama tauhid, ya dia bisa masuk surga. Intinya gini, intinya percaya tiada Tuhan selain Allah, intinya itu. Artinya ini orang min ahli tauhid dalam keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Orang yang min ahli tauhid, walaupun kelak dia dimasukkan ke dalam neraka, dia tetap akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Selama ada keimanan dalam dirinya, maka dia akan dimasukkan dalam surga. Ya. Mungkin begini nih, ini mendengar Ustaz, keterangannya kurang luas. Nah nanti orang Islam kita mana Nabi Muhammad cuma-cumanya ketemu sama orang-orang yang dulu Yahudi. Memang bisa ya, kalau pada masalah itu mereka beriman kepada Nabi. Ya, itu kalau mereka beriman. Dia percaya adanya Tuhan, maka itu masuk surga. Kalau yang nanti nggak ada. Kalau yang sekarang udah gak baca. Ya. Jadi kalau dengar dari Ustaz orang, berarti Ustaznya itu kurang luas nanya. Bener bisa ketemu kalau masa dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi ini pengikut mereka iman kepada para nabi, yang nggak ikut nggak masuk surga, yang iman masuk surga itu. Karena itu beda. Semua dulu nabi juga dia tidak disebut nama Islam, cuma agama tauhid. Sekarang ini ada yang barang siapa yang mengikuti selain agama Islam, Allah enggak terima. Siapa ya? Kristen, Hindu, Buddha. Sekarang ini, maka dia akan rugi. Kalau rugi masuk neraka, juga enggak. Kalau yang dulu di mana? Nabi itu, Nabi itu, Nabi itu. Bagaimana? Pada rugi. Tuhan siapa? Benar itu. Cuma ustaznya kurang barang-barangnya. Gitu. Ya, Kurang jelas adanya. Gitu. Bisa tuh, memang. Iya. Kalau yang nggak tahu nggak, kamu masuk surga nggak? Musa dulu sekarang juga gitu. Nah, oh iya dulu dia nggak juga percaya. Apa Nabi misalnya Nabi
Bisa, kan banyak yang ingkar mana bisa. Gitu. Tidak semua zaman itu ikut Nabi Isa. Tidak semua Nabi itu ikut Nabi Nuh. Mana yang kita percaya? Itulah. Jadi orang yang mereka yang beriman ikuti Nabi Nuh, ikuti sekarang cari Nabi Muhammad. Kalau di surga ketemu, oh dia orang Yahudi, dia orang ini, dia Israel, ini. Ya, sudah, pulang. Terima kasih. Ya, lalu seperti itu ya, Malik ya. Ke pengikutnya Nabi Isa kan Nasrani, Ansar. Ya. Sebelum diutusnya baginda Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Ya. Itu maksudnya. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin? Cukup ya kira-kira Pak ya. Baik, kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini semakin memotivasi kita untuk lebih intensif, lebih meluangkan waktu, memberikan porsi khusus untuk membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Dan jangan takut ketika kita mengkaji Al-Quran semata-mata karena mencari keridhaan Allah, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ini bukan jaminan dari Nabi, tapi jaminan dari Allah langsung kepada mereka-mereka yang secara ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, mau mengkaji Al-Quran, mentadabburkannya, dan meluangkan waktunya lebih banyak, lebih intensif untuk mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang menyibukkan harinya dengan Al-Quran, yang lebih banyak memberikan porsi khusus untuk Al-Quran. Al-hadini wa qulinatin insyaallah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Mari kita nungguin innalillahi Habib Nur lagi masukin Nur tinggal dunia hari ini. Dulu ini kalau saya masukin Nur saya. Oh itu masukin ya. Yang kita baca innalillahi pakai atau yang kita tahu. Kenal. Kalau kita tidur suatu tidur kan. Haji Bapak Jai Marzuki. Haji Marzuki. Iya kemarin kan sholat di situ. Ini baru ini. Jadi kita baca suratul Fatihah juga. Buatnya baru meninggal dunia Bapak Haji Marzuki. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima amal segala amal ibadahnya, ampun segala dosa-dosanya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi kullina ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة خرج من مكاسب الغم من يغفر ويرحم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وتعالى مبلغ سيدنا بالأخلاق الحسنة الحلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ومنور السماوات والأرض وهب لنا من برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله